Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Yadi. Saya dari semester 5 Teknik Informatika kelas sore. Kali ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Manajemen Bisnis, yaitu mereview sebuah film yang berjudul The Founder McDonald. Nah, tapi kita mereview film ini dari sudut pandang manajemen bisnis. Saya ada mempoinkan 4 poin dari film ini. Yang pertama yaitu inovatif, di mana di dalam film ini digambarkan bahwa McD sebagai sebuah perusahaan yang inovatif, yaitu menawarkan ide-ide baru, yaitu seperti menawarkan sistem cepat saji dalam restorannya, di mana restoran lain menyajikan makanan membutuhkan waktu sampai 30 menit. Tetapi McD menyediakan makanan jauh lebih cepat daripada itu. Nah, jadi poin pertama yaitu cepat saji. Terus yang kedua, makanan juga disajikan secara unik, di mana makanan ini bisa dibawa pulang tanpa menggunakan alat makan. Dengan kemasannya dikemas dengan secara praktis, jadi bisa dinikmati di mana saja. Nah, jadi dalam film ini digambarkan bahwa McDonald adalah sebuah restoran yang memiliki inovatif. Selanjutnya yaitu dari segi manajemen. McDonald menerapkan sistem waralaba, yaitu sebuah perjanjian yang mengikat dua belah pihak, di mana satu pihak dalam perjanjian mendapatkan hak untuk memanfaatkan kekayaan intelektual, termasuk menjual barang dan jasa, dengan memberi imbalan kepada pihak lainnya berdasarkan perjanjian tertentu. Nah, itu tadi pengertian dari waralaba. Nah, tapi kalau simpelnya, waralaba itu orang membeli dan mengembangkan merek usaha kita dengan ketentuan yang sudah kita tetapkan. Nah, misalnya kita sudah punya SOP. Nah, orang itu wajib mengikuti SOP dari perusahaan kita. Tapi dia menjual merek dari barang-barang kita, seperti itu. Nah, tapi di dalam film ini awalnya Dick menolak. Jadi Dick itu orang yang dua bersaudara. Dia menolak tawaran waralaba yang ditawarkan karena dia mengatakan bahwa dia pernah gagal dalam sistem waralaba ini, karena penyebab kegagalannya adalah kurangnya quality control dari masing-masing cabang nantinya, karena setiap cabang belum tentu mau mengikuti SOP yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Tapi si founder akhirnya berhasil meyakinkan Dick untuk menggunakan sistem waralaba. Nah, akhirnya dengan sistem waralaba ini McDonald bisa menjalar jauh sampai ke seluruh negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi pesannya dalam hal ini, waralaba itu baik dilaksanakan, tetapi harus sangat memperhatikan quality controlnya. Dan juga karena usaha ini menggunakan sistem waralaba, yaitu mengkonsepkan mitra atau menggunakan banyak afiliasi di setiap daerah, paling tidak harus diperhatikan masukan-masukan dari setiap afiliasinya, karena bisa jadi permasalahan-permasalahan di setiap daerah itu setiap konsumen di setiap daerah itu berbeda. Contoh aja misalnya kemarin sempat habis beli parfum yang si refill. Nah, kemarin itu refill ini kan banyak nih di setiap daerah. Tapi kemarin di Bontang mereka menyampaikan bahwa takaran untuk refill parfum mereka itu sampai 3:1. Sedangkan kalau misalnya di luar-luar itu 50-50. Alasan mereka adalah karena cuaca di Bontang yang cukup panas. Nah, jadi McD harus seperti itu juga. Jadi bisa mereka menyesuaikan sehingga setiap daerah bisa terakomodir. Terus selanjutnya yaitu ciri khas. Nah, McD menawarkan ciri khas dalam dirinya, yaitu dengan simbolnya mereka, yaitu lengkungan emas. Dengan diharapkan dengan lengkungan emas ini orang-orang akan mudah mengingat keberadaan McD. Jadi kalau misalnya melihat setiap simbol McD, orang langsung paham, oh ini McD, seperti itu. Terus yang terakhir yang digambarkan dalam film ini adalah, dan yang paling utama adalah leader, kepemimpinan, di mana sosok Ray sebagai seorang vendor dalam film ini, dia sangat gigih dan tidak pernah menyerah dalam usahanya. Berbagai penolakan ditawarkan sampai akhirnya dia berhasil menyelesaikan
usahanya, berhasil dalam usahanya. Mungkin seperti itu review dari saya. Kurang dan lebihnya dimohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.